Nah, sekarang kita akan belajar tentang tanda salib. Sebelumnya, aku ingin kalian lebih semangat lagi dalam belajarnya. Tepuk Yesus. Y. Y. S. U. Yesus. Yes, yes, yes. Lebih cepat. Tepuk Yesus. Y. E. S. U. S. U. Yesus. Yes, yes. Oke, semangat ya. Sekarang mikrofonnya dimatikan dulu, hanya Bu Ino yang menyalakan. Ya, makanya mikrofonnya dimatikan dulu ya. Sevanya, mikrofon dimatikan. Oke, sip. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tanda salib yang sebelum PTS lalu sudah pernah dibahas Bu Ino. Tanda salib merupakan macam-macam dari doa apa? Siapa yang masih ingat? Doa harian, pinter. Doa hariannya siapa? Doa harian umat Katolik. Nah, tadi ya kita sudah membuka dengan berdoa, absensi, juga ada tepuk Yesus. Sekarang perhatikan gambar di sini, di layar kalian. Di sini apa yang kalian amati? Gambar apa? Membuat tanda salib. Ya, tata cara membuat tanda salib. Yang pertama yang harus dilakukan, tangan yang kanan atau tangan yang kiri yang digunakan? Tangan yang sopan yang mana? Kanan. Lalu diletakkan di mana yang pertama itu? Di dahi. Dengan menyebut dalam nama Bapa. Bahasa Inggrisnya in the name of the Father. Terus kemudian yang kedua dengan diletakkan di mana itu? Di dada. Dengan menyebut dan putra, and of the Son. Terus kemudian yang ketiga di bahu sebelah mana? Pinter, sebelah kiri. Dengan menyebut dan Roh Kudus, and of the Holy. Dan terakhir di sebelah kanan dengan menyebut amin. Oke, nanti ada prakteknya ya sambil bernyanyi ya. Sekarang coba diperhatikan yang ini. Membuat tanda salib itu digunakan oleh semua umat Katolik. Aileen sama Jessica, mikrofonnya dimatikan dulu. Digunakan oleh semua orang Katolik untuk membuka dan menutup doa. Jadi, hanya mereka yang beragama Katolik atau kalian yang beragama Katolik yang membuka dan lihat dimatikan satu, tangannya diturunkan. Kalau tidak sopan nanti Bu Ino tulis di buku sikap. Jadi hanya orang Katolik yang membuka dan menutup doa dengan tanda salib. Jadi sebelum berdoa selalu diawali dengan membuat tanda salib. Sesudah berdoa diakhiri atau ditutup juga dengan tanda salib. Kemudian yang kedua, banyak dari kita semua menganggap tanda salib itu hanya sebagai gerakan tangan saja. Jadi tidak memahami arti dari tanda salib. Bahkan ada juga sambil lupa di gereja mau membuat tanda salib sudah tangannya di dahi. Dewa, mikrofonnya dimatikan. Sudah membuat tanda salibnya di dahi,
Kemudian ketemu temannya yang diucapkan bukan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin, tidak. Tapi yang diucapkan, halo bro, bagaimana kabarnya? Tapi tangannya membuat gerakan salib. Tapi yang diucapkan, halo guys, kita ketemu di gereja. Nah, seperti itu. Jadi tidak memahami arti tanda salib sesungguhnya. Tidak membuat tanda salib yang benar. Itulah yang dialami yang saat ini banyak orang yang seperti itu. Jadi, dalam pelajaran ini kita merupakan langkah awal untuk mengenalkan makna tanda salib. Apa sih tanda salib itu? Apa sih gunanya untuk membuat tanda salib itu? Membuat tanda salib berarti memuliakan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Tri itu berapa? Kalau dalam bahasa Inggris, tri itu berapa? 3. Oke. Nah, Allah tri ya, Allah Tritunggal. Tri itu 3, tunggal itu sama dengan 1. Jadi satu Allah dalam 3 pribadi. Ada Allah Bapa, Allah Putra, dan yang terakhir Allah Roh Kudus. Jadi satu Allah dalam 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Membuat tanda salib berarti kita mengakui dan memuliakan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka kalau membuat tanda salib harus dengan sikap yang bagaimana, anak-anak? Sopan, hormat, tidak boleh main-main, harus sungguh-sungguh kusuk, tidak boleh tidak kusuk, iya harus tenang, harus tertib, sopan, dimaknai bahwa kita memuliakan Allah saat kita membuat tanda salib. Nah, sekarang kita akan menggali pesan Injil tentang Yesus yang disalib berdasarkan Injil Markus bab 14 ayat 53 sampai 65 atau sama dengan di LKS kalian Injil Lukas. Sekarang kita lihat dulu filmnya. Mikrofon dimatikan. Pierre. Oke. Perhatikan filmnya.
lihat lagi. Ya, macet Mas ya. Ya, Bu Ino bagikan lagi. Oh, oke, sebentar ya. Masih ada error. Tunggu. Sabar. Kan tergantung ini internet. Iya, sebentar ya. Sudah muncul di layar kalian. Mikrofon dimatikan, Aldrin Sevanya. Nah, dari sinilah kita memaknai mengapa orang Katolik membuat tanda salib. Ingin memuliakan Allah dari salib yang digunakan Yesus ketika dia menebus apa? Yesus disalib untuk apa? Menebus dosa manusia. Ya, dengan cara itulah, ya, pintar. Dengan cara itulah Yesus ingin menebus dosa manusia dan menggenapi Injil sesuai yang tertulis dalam sabda Tuhan. Membuat tanda salib yang kita lakukan terlebih bagi kalian yang beragama Katolik. Ayo mikrofonnya Pierre Dewa.
Terlebih kita atau orang yang beragama Katolik, Yudea, mikrofon sama tangannya itu dimatikan dulu. Itu sama dengan mengenangkan cinta Yesus kepada umat manusia. Demi cintanya kepada Allah dan manusia, Yesus pun rela ditangkap, disiksa, dicambuk, dimahkotai duri, mengangkat kayu salib yang berat untuk menebus dosa manusia karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Maka dengan wafatnya, dengan kematiannya, kita memperoleh keselamatan secara cuma-cuma. Secara cuma-cuma sama dengan secara gratis. Tidak bayar sama sekali. Kita mendapatkan keselamatan dan dosa kita ditebus oleh Tuhan karena Allah begitu mencintai kita sebagai umat pilihannya. Maka berdasarkan uraian atau pernyataan di atas dapat diketahui bahwa sesungguhnya dalam arti yang terkandung dalam tanda salib. Biar satu kali lagi Bu Inu ingatkan, kalau nggak sopan Bu Inu tulis di buku sikap loh ya. Ayo. Yesus disalibkan bukan karena kesalahannya, bukan karena perbuatan dosanya, tetapi Dia disalibkan karena Dia mencintai kita. Ketika disalib, Yesus masih mau mengampuni para prajurit yang menyalibkan. Sebelumnya tadi Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, tadi anak-anak sudah melihat video. Bagaimana perasaan kalian melihat video tersebut? Apa maknanya bagi kalian? Sedih. Lalu usaha kalian apa? Setelah melihat Yesus sudah menebus dosa, usaha kalian apa? Tidak berbuat? Iya, tidak berbuat dosa lagi. Patuh terhadap orang tua, taat kepada orang tua, menyayangi teman tanpa pilih-pilih. Semuanya harus berdasarkan dengan sikap kasih. Gitu ya. Sekarang kita lihat. Bahkan kepada penjahat yang tadi di sebelah kanan kirinya Yesus itu, Yesus pun berjanji kepada yang di sebelah kanan. Karena yang di sebelah kanan tadi berkata ingin diingat ketika Yesus wafat ketika Yesus nantinya menjadi raja. Akhirnya Yesus pun menjanjikan bahwa hari ini juga ia akan bersama Yesus di Firdaus. Firdaus itu sama dengan Taman Eden di surga, bersama-sama Tuhan Yesus di surga. Yesus mengampuni setiap manusia yang mau bertobat. Ketika kalian sudah berbuat dosa, kalian berusaha ingin memperbaikinya dan mengakui kesalahannya, maka dosa-dosa yang kalian lakukan itu akan diampuni oleh Yesus. Semua kejadian pada saat Yesus disalib membuat banyak orang menyesal. Ketika itu kan langitnya tadi berubah menjadi gelap. Bait Allahnya terbelah menjadi dua, bahkan tirai atau selambu kalau kalian sering dengarnya itu pun juga sobek menjadi dua bagian. Akhirnya banyak orang yang menyesal dengan kejadian bahwa memang Yesus sungguh anak Allah dari kematiannya yang seperti itu. Yesus pun menyerahkan dirinya untuk menebus dosa manusia dan menyelamatkan manusia. Maka salib yang tadi digunakan oleh Yesus untuk wafat menebus dosa manusia itu penting sekali artinya bagi semua orang Katolik. Karena dengan salib umat manusia diselamatkan. Sekarang kita lihat di sini. Membuat tanda salib dimulai dengan meletakkan tangan kanan di dahi sambil mengucapkan dalam nama Bapa. Kemudian pindah tangan kanannya ke dada sambil mengucapkan Putra. Kemudian pindah tangan kanannya di sebelah kiri pundak mengucapkan Roh Kudus dan yang terakhir mengucapkan
Coba sekarang kita membuat tanda salib bersama-sama sambil bernyanyi. Siapa yang sudah tahu lagunya ini? Angkat tangan kanan, letakkan di dahi, kita sebut apa? Sebut nama Bapa. Angkat tangan kanan, letakkan di dada, kita sebut apa? Sebut nama Putra. Di bahu yang kiri, kita sebut apa? Kita sebut nama Roh Kudus. Di bahu yang kanan, kita sebut apa? Kita sebut amin. Amin, amin, amin. Bisa? Tangan kanan kalian mana? Coba ya. Sip. Oh, iya. Tangan kanan diangkat dulu. Semuanya tangan kanan. Kanan, kanan, kanan. Yang untuk makan loh ya. Digunakan untuk makan. Ayo tangan kanannya yang mana? Diangkat, tangan kirinya diletakkan, disembunyikan dulu tangan kirinya. Oke, sambil Bu Ino lihat dari sini. Kita bersama-sama. Angkat tangan kanan, letakkan di dahi. Kita sebut apa? Sebut nama Bapa. Angkat tangan kanan, letakkan di dada. Kita sebut apa? Sebut nama Putra. Di bahu yang kiri, kita sebut apa? Kita sebut nama Roh Kudus. Di bahu yang kanan, kita sebut apa? Kita sebut amin. Amin, amin, amin. Bisa? Siapa yang berani sendiri? Oke, coba Jessica. Oke, dinyalakan mikrofonnya. Yang lain mikrofonnya dimatikan dulu. Sin mikrofonnya dimatikan. Oke, Jessica boleh dinyalakan. 1, 2, 3. Good job. Tepuk tangan untuk Jessica. Siapa laki-laki yang bisa? Perwakilan anak laki-laki. Oke, Pierre. Dinyalakan mikrofonnya. 1, 2, 3. Loh, mana tangan kanannya kok nggak diangkat? Tangan kanan. Tangan kanannya sambil diangkat loh. Tangan kananmu mana? Ayo. Ya. 1, 2, 3. Kiri, kiri, nak. Bahu yang kiri, nah. Kita sebut apa? Kita sebut. Oke, good job. Nah, nanti ada prakteknya, ada tugas K4-nya, bernyanyi sambil membuat tanda salib. Sekarang kita ulangi bersama-sama sekali lagi ya. 1, 2, 3. Angkat tangan kanan, letakkan di dahi. Kita sebut apa? Sebut nama Bapa. Tangan kanan ya, tangan kanan. Angkat tangan kanan,
Letakkan di dada, kita sebut apa? Sebut nama putra. Di bahu yang kiri, kita sebut apa? Kita sebut nama Roh Kudus. Di bahu yang kanan, kita sebut apa? Kita sebut amin. Amin, amin, amin. Oke. Jangan lupa tangan kanan yang digunakan ya. Tangan yang dipakai untuk bersalaman, dipakai untuk makan, itu ya. Supaya tidak tangannya. Yang kanan kiri tidak ya. Nah, nanti untuk LKS-nya yang bagian tanda salib, dengarkan Bu Inu. Nanti untuk LKS-nya yang bagian tanda salib kalian kerjakan, Bu Inu akan beri kuncinya di GCM. Oke? Yang bagian tanda salib kalian kerjakan, nanti Bu Inu akan beri kuncinya di GCM. Nah, dari pembelajaran tanda salib ini ada yang ingin ditanyakan? Ayo dimatikan mikrofonnya. Iya, nanti dikerjakan di rumah, tapi kuncinya diberikan sama Bu Inu. Iya, di GCM. Iya, tugas K4. Jadi harus tahu ya lagunya ya. Tadi kan sudah berlatih bersama-sama. Siapa yang lupa, masih lupa lagunya? Nanti bisa lihat di video pembelajarannya Bu Inu yang ini ya. Sekali lagi, coba sekali lagi ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Angkat tangan kanan, letakkan di dahi. Kita sebut apa? Sebut nama Bapa. Angkat tangan kanan, letakkan di dada. Kita sebut apa? Sebut nama Putra. Di bahu yang kiri, kita sebut apa? Kita sebut nama Roh Kudus. Di bahu yang kanan, kita sebut apa? Kita sebut amin. Amin, amin, amin. Ini harus hafal ya. Jadi nanti tidak boleh lihat teks lagi ketika tugasnya itu. Jadi harus dihafalkan ayatnya. Nanti yang lihat, nanti untuk tugas K4-nya sambil tutup mata. Jadi seperti ini, angkat tangan kanan, letakkan di dahi, kita sebut apa? Sebut nama Bapa. Angkat tangan kanan, letakkan di dada, kita sebut apa? Sebut nama Putra. Di bahu yang kiri, kita sebut apa? Kita sebut nama Roh Kudus. Di bahu yang kanan, kita sebut apa? Kita sebut amin. Amin, amin, amin. Itu ya, nggak boleh lihat teks. Tanpa iringan, tanpa musik apapun. Jadi murni suara kalian. Oke? Lah memang yang nyanyi nanti siapa? Masa mama? Kan tugasnya kalian. Jadi ya nyanyi sendiri. Waduh, pergi ke Jakarta jauh sekali. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita berarti bisa di sini merefleksikan kembali Yesus yang sudah wafat di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dengan membuat tanda salib kita berarti memuliakan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Kemudian di situ ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Maka ketika membuat tanda salib harus dengan sikap yang bagaimana tadi anak-anak? Sikap yang sopan, hormat, tidak
Tidak apa? Tidak main-main, pinter, tidak main-main. Nah, dari sini semua kita bisa memaknai sungguh apa itu tanda salib dalam doa harian umat Katolik. Oke, kita akhiri dengan doa penutup. Kita berdoa bersama-sama. Diawali dengan nyanyian tadi ya, membuat tanda salibnya. Yuk, angkat tangan kanan, letakkan di dahi, kita sebut nama. Kita sebut apa, Bapak? Angkat tangan kanan, letakkan di dada, kita sebut apa? Sebut nama putra. Di bahu yang kiri, kita sebut apa? Kita sebut nama. Nama Roh Kudus di bahu yang kanan. Kita sebut apa? Kita sebut amin. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, Engkau telah datang untuk menyelamatkan kami. Engkau datang kepada kami semua, terutama orang yang miskin dan menderita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Terima kasih anak-anak semuanya.